sama regulasi sistem imunologi mukosa dan komponen imunologi mukosa. Mas silakan, depannya banyak kosong. Sistem imun innate sama adaptif bedanya apa Pak? Untuk yang adaptif, perang muncul saat kita diberi rangsangan yang udah ada dari lahir. Yang udah ada dari lahir. 2000 berapa? Apa saja komponen sistem imun innate, Mas? Untuk sistem innate itu ada beberapa peraturan APC, dendritic cell, terus PMNC, glomerular, terus Ya, kalau tadi teman Anda sudah bilang yang ini, sekarang yang adaptif apa? Komponen sistem imun adaptif. Biar melek dulu. Soalnya siang itu biasanya satu hawa enak untuk hidupnya. Oke. Saya akan memberikan konsep hipersensitivitas. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail per penyakitnya karena nanti Anda akan dapatkan jenis penyakitnya di blok 4.1. Karena salah satu mekanisme autoimun disease adalah hipersensitivitas. Walaupun tidak semua autoimun disease berbasis hipersensitivitas. Ini adalah respon imun fisiologis. Ibaratnya negara kita diserang, masuk, maka akan muncul respon imun spesifik dan non-spesifik. Non-spesifik ini dilakukan oleh sistem imun innate atau alamiah yang tadi disebutkan teman Anda. Sementara yang spesifik itu oleh sel B, sel T dengan dibantu juga menghasilkan antibodi. Keduanya ada di seluler maupun sel. Ini konsep fisiologisnya dulu. Nah, respon imun ini harus balance. Kalau dia terlalu lembek, terlalu mini-mini, kalau saya menyebutnya terlalu generasi UV, kalau generasi stroberi itu kasihan, stroberi itu manfaatnya banyak. Anda mesti sering dengar, oh jangan jadi generasi stroberi. Stroberi itu antioksidannya tinggi, anti kanker, kasihan dia nggak salah apa-apa. Tapi kalau UV, dia lembek, isinya hanya gula, tidak ada nutrisinya. Nah, jadi jangan jadi generasi UV. Nah, respon imun ini harus pas dosisnya. Ketika ada antigen ataupun alergen masuk, responnya pas. Kalau dia responnya lemah, maka disebut sebagai imunodefisiensi. Kalau terlalu galak, maka disebut sebagai hipersensitivitas. Ya. Jadi sebetulnya hipersensitivitas ini adalah respon imun fisiologis. Dia bukan karena ada penyakit di situ, tapi responnya terlalu galak sehingga dia bisa merusak jaringan kita sendiri. Nah, hampir seluruh reaksi hipersensitivitas itu ada fase perkenalan atau ta'aruf dulu.
Jadi pertama itu pada dasarnya umumnya, tapi nanti pada genetik tertentu dia tanpa ada sensitisasi dia bisa bereaksi. Ya. Ada 4 tipe. Oke. Kita masuk dulu faktor yang mempengaruhi hipersensitivitas. Yang pertama jelas genetik. Di sini ada yang punya sakit asma. Ada yang asma. Keluarganya ada yang juga punya rinitis alergika, punya dermatitis atopik, nenek, kakek, om, tante, kakak, bapak, mama ada. Lihat, genetik di situ. Asma itu adalah salah satu bentuk hipersensitivitas. Dermatitis atopi adalah salah satu bentuk hipersensitivitas. Rinitis alergika pagi-pagi bersin-bersin berkali-kali. Nyerocos, kalau di AC nggak tahan, dingin, keluar, berdebu keluar, itu juga hipersensitivitas. Dan itu dipengaruhi oleh genetik. Apakah harus sama? Enggak. Jadi kalau yang bersangkutan asma belum tentu bapak, ibu, kakek, nenek, om, tantenya juga dalam bentuk asma. Jadi hipersensitivitasnya bisa dalam bentuk yang berbeda. Kemudian perkembangan mukosa pencernaan. Ini penelitian yang terbaru adalah kenapa sih sekarang bayi baru dikasih makan di usia 6 bulan yang masih. Sebetulnya untuk mencegah alergen itu masuk lebih awal di mukosa usus bayi. Makanya kalau Anda sekarang trennya, kalau dulu zaman saya, mungkin Anda belum ya. Zaman saya itu bayi lahir beberapa hari sudah dikasih pisang. Zaman dulu masih eksklusif, diusahakan 3 bulan. Sekarang 6 bulan. Yang pasti diberikan 6 bulan. Kenapa? Karena penelitiannya adalah mukosa pencernaannya supaya sempurna dulu. Faktor eksternal ini adalah pencetusnya. Ada obat-obatan yang dia mencetuskan hipersensitivitas. Yang paling sering adalah antibiotik. Nanti Anda kalau sudah praktek di klinis, hati-hati pemberian ini. Ada yang punya alergi obat di sini? Tidak ada. Biasanya antibiotik alerginya, entah amoxicillin, ampicillin biasanya. Dan yang harus hati-hati adalah ketika kita memberikan injeksi. Injeksi itu reaksinya cepat, dia masuk dalam hitungan kurang dari 1 jam bisa terjadi reaksi alergi apabila orang tersebut punya alergi. Kemudian faktor makanan minuman, jadi seafood. Seafood ini kenapa? Dia salah satu yang paling banyak menyebabkan hipersensitivitas karena dia proteinnya kompleks. Anda lihat, orang kalau punya alergi, jarang yang punya alergi gula. Jarang yang ada punya alergi lemak. Kecuali makan lemak jadi menggemuk, ya itu bukan alergi. Itu banyak makan. Tapi kalau protein, ada yang udang, ada yang ikan, ada yang susu, ada yang telur. Makan telur pasti kan jadi bisulan. Tinggi itu bahasa-bahasanya apa? Bahasa-bahasanya. Matanya berjendol gitu loh. Ada yang susu sapi dia diare, susu sapi dia diare. Kenapa? Karena dia protein. Protein itu kompleks. Kalau mungkin saya nggak tahu dari Dr. Dona atau Dr. Betty sudah menjelaskan, semakin kompleks struktur dari molekulnya, dia semakin men-challenge atau merangsang respon imun itu keluar. Makanya kebanyakan makanan atau minuman yang merangsang hipersensitivitas adalah dari golongan protein. Nah ini juga nanti akan saya jelaskan di belakang siapa saja yang menjadi kandidat penyebab yang mengenhance atau menstimulasi terjadinya hipersensitivitas. Nah ini genetik ya, orang yang asma, stres, wah, mau ujian blok, mau ujian oski, kamarnya belum dibersihkan berbulan-bulan. Wah nggak sempat, saya sibuk sekali saya, debunya banyak. Ternyata baru ada suhunya turun se-Indonesia. Kemarin kan sempat ada serangan suhu dingin. Muncullah manifestasi pelepasan sel emas di situ. Kelihatan nggak yang belakang ya? Oke. Saya akan step by step, pelan-pelan. Nanti kalau nggak ngerti bisa cut di tengah-tengah ya. Mohon maaf karena siang jam segini itu biasanya 1 ngantuk, 2 kekenyangan. Jadi mungkin alamnya sudah separuh pindah di kasur, separuh di sini. Ada 4 tipe, tipe 1, 2, 3, dan 4.
Saya akan garis bawahi dulu. 1, 2, 3 adalah antibodi mediasinya, yang memediasi. Sementara yang tipe 4 ini adalah sel T, berbeda. Terus bedanya apa? Untuk tipe 1 ini ada lihat, ketika ada alergen masuk, maka dia akan berikatan dengan imunoglobulin E. Mudah-mudahan kemarin dari dokter sudah ya. Saya pakai gambar, saya sudah menyediakan gambar. Kita gambar whiteboard. Karena blok 3.1 adalah blok pertama Anda pindah ke paraklinik. Ini skematis antibodi. Antibodi itu di sebelah sininya dia punya reseptor yang bisa nempel. Untuk IgE dia bisa nempel dengan sel mas atau eosinofil atau basofil. Ini khusus IgE. Ya. Jadi ketika IgE nempel di alergen, ini alergen. Ya, nempel. Ini akan teraktifkan IgE ini sehingga sel mas nempel di sini. Jadi syaratnya dia harus nempel di alergen dulu. Jadi kalau IgE-nya tidak nempel dengan alergen, maka sini tidak aktivasi. Ketika ini sudah klek, maka ujung ini akan keluar, akan muncul teraktivasi reseptornya, nempellah sel mas di sini. Sel mas ini akan mengalami degranulasi. Anda lihat di sini. Dalamnya ini mediator inflamasi. Jadi pada kasus asma seperti ini, alergennya masuk lewat hidung, terhirup, ditangkap oleh IgE yang ada di mukosa. Pada orang-orang yang punya bakat atopi atau itu alergi asma, itu IgE di mukosanya tinggi, nempel, ini akan lepas. Anda lihat di sini, ini adalah mediator-mediatornya. Ketika dia lepas, Anda akan jelaskan itu sobat kalau lepas. Nah itu nanti akan menyebabkan perubahan fisiologis pada jalur pernapasan kalau dia pada kasus asma. Ada yang pernah dengar shock anafilaksi? Pernah dengar habis disuntik pasiennya? Oh, ingat nggak ketika percobaan vaksin di Amerika pertama kali vaksin COVID? Pernah dengar beritanya? Yang dijadikan percobaan pertama itu tentara perempuan. Itu di live. Baru disuntik just hitungan beberapa menit orangnya pingsan. Kenapa? Alergi. Bisa diprediksi nggak? Nggak bisa. Maaf, itu sebetulnya adalah nightmare untuk dunia medis ketika kita tidak bisa memprediksi sampai orang itu ketemu sama si alergen. Tapi prosedural ya, nanti Anda akan belajar terus gimana dong kalau kayak gitu. Ya prosedurnya adalah kita harus punya obat-obatan emergency untuk mengatasi shock anafilaksi. Ya. Jadi Anda lihat kalau di IGD pasti ada obat-obat emergency di lemarinya. Kalau ada reaksi alergi berat seperti shock anafilaksi, dia bisa cepat segera diatasi. Itu mainnya, ini nanti ada dapat sklepnya ya. Epidefrin masuk, slep. Dosisnya berapa? Wah, ya bisa sekilas pernah ya. Karena nanti mesti ngoplos dulu. Ya, epinefrin itu harus Anda ambil dulu, jadi tidak ready langsung disuntikkan. Jadi Anda harus tahu kira-kira berapa. Nanti akan nyambung di skillet kedaruratan medis. Kemudian yang berikutnya tipe 2. Anda lihat, coba yang baru datang udah dulu, nanti kita akan bisa bertanya. Tipe 2 dan tipe 3. Anda lihat sama-sama IgG dan IgM. Dua-duanya IgG dan IgM. Kira-kira bedanya apa, Mas? Tarik nafas itu nggak apa-apa. IgM. Enggak, yang tipe 2 dan tipe 3 kira-kira bedanya apa? Tinggal baca dulu. Bedanya apa? Beda antara apa tuh? Bedanya apa? Sama dimediasi IgG, tidak kelihatan, maju boleh. Sama-sama dimediasi IgG dan IgM. Bedanya apa? Kira-kira apa, Mas?
mungkin yang tipe 2 itu yang cuma antibodinya aja, tapi yang tipe 3 itu kompleks, bisa antibodi bisa antigen. Antibodi bisa aktif dengan adanya Antigen. harus di enol. Nggak bisa antibodi gentayangan doang, bisa gentayangan tapi tidak akan menimbulkan respon ini. Terus yang beda di mana? Mohon maaf belum bisa. Terima kasih. Oke. Jangan takut salah ya, Dek. Saya nggak pernah kok. Kalau salah jawab terus dihukum suruh nyapu, suruh apa, nggak ada. Bedanya antara 2 dengan 3. Ini jaringan. Misalnya, ini jaringan lutut. Ini ada antigen kita. Self antigen kita, jaringan kita, dia antibodinya langsung menempel di sini. Ini tipe 2. Tipe 3, antigennya bukan di sini. Contohnya, batuk amandel. Ini saya kasih ini tonsil ya, etok-etoknya pura-puranya tonsil. Pharyngitis, ada streptococcus di situ. Streptococcus menghasilkan protein atau toksin. Dia masuk ke darah, beredar. Jadi antigennya soluble, terlarut di darah-darah. Di darah dia ketemu sama siapa? Ini antigen dari Streptococcus. Ini siapa? Antibodi. Antibodinya ini namanya adalah kompleks imun. Ini beredar di seluruh darah. Dia berkelana sampai akhirnya dia akan berhenti di tempat pembuluh darah yang tekanannya besar. Contohnya glomerulus. Sehingga pada kasus glomerulonefritis, bukan nefritis ya, glomerulonefritis, sumber antigennya di ginjal kah? Tidak. Bisa di gigi berlubang, bisa di pharyngitis. Toksin bakterinya beredar ke seluruh tubuh, ditangkap oleh antibodi yang ada di dalam darah kita. Ini beredar di jalan-jalan. Beda dengan yang ini. Kalau yang tipe 2, antigen self antigen kita itu ada mapan, ada di jaringan, tidak beredar di seluruh tubuh. Sampai di sini bisa ngerti? Jadi bedanya di situ. Jadi yang ini sumbernya bisa di mana-mana, bisa infeksi telinga, bisa pharyngitis nggak diobati antibiotik, gigi berlubang, kambuh bengkak, dibiarkan. Orang Indonesia cukup banyak kasus glomerulonefritis karena cause streptococcus. Karena orang Indonesia paling takut ketemu sama dokter gigi. Ada yang rutin 6 bulan sekali bersihkan gigi. Ada? Satu. Ada yang pakai behel biasanya yang rajin. Yang tidak ya tidak saja. Ya, jadi ini bedanya. Ini lihat antigennya surface matrix. Sementara kalau yang ini dia akan mengikuti, ada di dalam sirkulasi. Jadi bisa di mana-mana, bisa berhenti di sendi, bisa berhenti di ginjal, bisa di kulit, bisa. Suka-suka si kompleks antigen antibodinya dia mampir di mana. Oke. Sekarang masuk yang nomor 3, nomor 4. Nomor 4 ini agak berbeda karena dia dimediatori oleh sel T. Karena dia sel T maka dia butuh waktu yang lebih lama. Yang ini biasanya karena faktor infeksi berat atau faktor genetik. Kalau ini pakai antibodi, yang ini langsung dihandle oleh CD4 dan CD8. Saya akan jelaskan di belakang. Ini lihat tipe 1 IgE soluble. Jadi alergennya bisa masuk di mana-mana. Yang ini dia sel ada di dalam jaringan, di permukaan jaringan. Yang ini soluble, yang ini juga soluble. Ini mediatornya adalah dari sel mas, dia melepaskan granul-granulnya. Yang ini adalah, nah sama dengan tadi. IgG
bawahnya FC reseptornya bisa ditempeli banyak asasin sel imun kita. Ditempeli makrofag bisa, ditempeli neutrofil bisa, NK sel bisa. Terus bahayanya gimana? Anda bayangkan, ini jaringan kita sendiri. Ini nempel antibodi karena reaksi hipersensitivitas. Di sini makrofag nempel semua. Apa yang terjadi? Yo, supaya adil kita tunjuk ya, pinggir. Nanti yang tengah nanti saya kok kita terus ya, kita pinggir. Gimana Mas? Apa yang terjadi? Makanya maju Mas, depan itu kosong. Nggak kelihatan, tapi saya ulang dari sebelah sini. Ini antibodi IgG bagian Fc reseptornya itu bisa ditempeli oleh makrofag saat teraktivasi. Makrofag nempel di sini, neutrofil nempel di sini, NK sel bisa nempel di sini. Anda bayangkan, ini misalnya jaringan sendi manusia, IgG-nya nempel di sini, kemudian dia teraktivasi, makrofagnya nempel di sini, neutrofilnya nempel di sini, NK selnya nempel di sini. Apa yang terjadi dengan sel sendinya? Izin menjawab. Ini kan untuk pertama makrofag sama eosinophil dan itu kan fungsinya adalah untuk memfagositosis antigen yang masuk. Nah, ketika itu semuanya teraktivasi, maka menurut saya itu akan sel-selnya yang seharusnya tidak di fagosit itu akan terfagosit karena terlalu banyak makrofag eosinophil yang ada di situ. Ya, terima kasih. Betul. Sel kita akan menghancurkan, sel-sel imun kita akan menghancurkan sel kita sendiri. Gak ada maksud buruk, tapi karena dia teraktivasi, maka makrofag, neutrofil dia mengeluarkan NK sel, mengeluarkan granul untuk menghancurkan sel. Makanya yang namanya hipersensitivitas, salah satu tandanya adalah satu, inflamasi. Kenapa? Karena di dalam granul sel-sel imun itu isinya adalah mediator inflamasi. Yang kedua apa? Destruksi, dia akan merusak jaringan. Maka pada kasus hipersensitivitas yang terjadi adalah satu, reaksi inflamasi. Yang kedua adalah kerusakan jaringan karena sistem imun kita sendiri. Jadi itu bahayanya untuk reaksi hipersensitivitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini konsep dulu, makanya saya mengenai konsep. Karena nanti akan ada banyak penyakit yang dasarnya adalah hipersensitivitas, bukan semata-mata infeksinya. Seperti kasus glomerulonefritis, saya akan jelaskan. Kelihatan nggak ya yang di sana ya? Tapi kalau nggak kelihatan bilang ya. Ini glomerulus, bentuknya saya gampang begini. Ini glomerulus. Di sini ada tonsil, pharyngitis. Tonsil itu adalah dead end. Ketika dia ada infeksi di situ, maka infeksinya akan berdiam di situ. Ada yang pernah diambil tonsilnya, tonsilektomi, ambil. Ada yang pernah diambil? Kenapa diambil kira-kira? Properti ya? Oh, kok diambil sih? Tonsil itu salah satu organo endothelial reticular system. Sebetulnya markas tentara. Kenapa diambil kira-kira? Kenapa? Isinya sel-sel apa? Sel-sel imun betul. Terus kenapa diambil? Jadi kita kehilangan markas. Organel limfoid, yuk kita recall sebentar ya. Organel limfoid satu, tonsil, apalagi
appendix, terus lien, apalagi plaque Sphaeri, apalagi ya plaque Sphaeri kan di usus, apalagi Hepar masuk enggak? Katakan aja. Ya, jadi ketika ada infeksi berat di sini, ini kan organ buntu. Ini akan menjadi fokus infeksi. Jadi ternak infeksi di sini. Ada syaratnya Anda akan dapatkan di blok THT ke atas ya. Bahwa ini nanti jadi ternak toksin di sini. Ada kriterianya dalam setahun, kambuh sekian kali, infeksi sekian kali, bernanah sampai disrupsi. Maka ini harus diambil karena ini kulaan. Ya. Kalau kulaan bahasa Indonesia apa kulaan? Jualan bukan jualan. Ya. Kulaan itu mengambil barang untuk dijual. Ada bahasa Indonesia ya, sosok mohon maaf kalau yang tidak bisa bahasa Jawa karena banyak bahasa Jawa yang sulit untuk ditranslate. Kancilen coba ada. Kancilen. Ada yang orang Jakarta harus bahasa Jawa? Mana? Ada? Kancilen tahu ada? Ditranslate Indonesia or Inggris boleh nggak? Nggak ada. Ya, semakin tua bahasa, semakin kaya vocabnya. Sama dengan kulaan. Kulaan itu kita pedagang ngambil dalam porsi besar untuk dijual lagi. Itu artinya kulaan. Jadi ketika organ limfoid, organ markas, ini markas polisi iya betul, markas polisi, markas tentara. Tetapi ketika dikuasai oleh bakteri infeksi, maka dia menjadi sumber toksin. Efeknya apa? Kalau ini kan toksinnya beredar, jadi yang beredar itu toksinnya masuk ke peredaran darah. Nanti dia akan ditangkap oleh antibodi di darah. Nah, jeleknya lagi nanti Anda akan ketemu dengan autoimmune disease karena kesamaan struktur. Nanti mungkin di blok 4.3. Jadi Streptococcus itu punya protein M. Proteinnya tuh mirip dengan endokardium jantung. Bentuknya, contoh misalnya bentuknya kotak gini ya, kotak gini. Ini adalah toksin atau protein dari Streptococcus. Ini mirip dengan protein yang ada di dalam endokardium jantung. Anda bayangkan, ini masuk ke tubuh manusia dalam jumlah besar, apa yang terjadi? Apa yang dihasilkan? Antibodi. Antibodi spesifik siapa? Protein M. Bentuknya plek. Kalau antibodi terhadap protein M-nya Streptococcus ketemu sama protein M-nya yang endokardium, apa yang terjadi? Ya dihancurkan, bentuknya sama kok. Maka itulah yang disebut sebagai autoimmune disease. Nanti Anda akan belajar di blok 4.1 juga ada. Jadi ada infeksi-infeksi yang dia mencetuskan terjadinya hipersensitivitas atau autoimmune disease karena kesalahan mengenali. Salah nggak antibodinya? Antibodinya nggak salah, bentuknya adalah kebetulan sama antara protein yang ada di bakteri dengan protein yang ada di tubuh manusia. Makanya infeksi itu seringkali mencetuskan terjadinya hipersensitivitas. Dari belakang saya. Nah ini contohnya. Ini nanti yang akan jadi momok adalah systemic anaphylaxis. Contoh paling ini sering terjadi pada kasus injeksi biasanya. Kenapa injeksi? Karena injeksi suntik itu dia langsung masuk ke dalam peredaran darah. Kalau terjadi shock anaphylaxis, maka main hitungannya adalah jam. Jadi Anda bekerja dengan waktu. Nanti akan sampai depan mekanismenya. Ya, ini contoh-contohnya. Yang tipe 1 ada asma, kemudian ada alergi makanan, alergi obat. Ini. Kemudian yang tipe 2 ini ada hemolytic disease. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya, salah satu contohnya di belakang. Nah, yang ini provokatornya adalah karena adanya infeksi Streptococcus. Jadi bagi yang punya sakit gigi, Anda akan ketemu pasien-pasien sakit gigi yang nyebelin. Kalau pas bengkak sakit datang ke Anda minta obat. Kita sarankan segera ke dokter gigi ya nanti ya.
Oh iya, begitu sembuh, ya sudah, hilang lagi berat-berat. Nanti kalau bengkak lagi, nggak bisa makan, ke Anda lagi, Anda sarankan lagi, ya nanti pulang nanti kalau sudah sembuh saya ke dokter gigi lagi kok. Tapi ya gitu, nanti sembuh ya hilang lagi, sudah. Itu berkali-kali, padahal dari gigi yang berlubang, gigi yang bengkak, itu jadi sumber infeksi Streptococcus yang bisa punya komplikasi ke ginjal maupun ke jantung. Ini sama SLE, ini lebih banyak di genetik kalau SLE, walaupun beberapa penelitian menyebutkan ada faktor hormonal. Kalau sebab pastinya belum tahu SLE. Tren ya, Selena Gomez ya, itu SLE ya. Dia sudah transplant doa. Saya juga tertarik karena ada SLE-nya. Dia sudah transplantasi ginjal karena dirusak oleh sistem tubuhnya sendiri. Ini yang tipe 4, tipe lambat. Ini ada dermatitis kontak, kemudian diabetes tipe 1. Sudah pernah belajar ya, jadi diabetes itu ada 2, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Yang satu karena adanya dihancurkan sendiri, jadi reseptornya ke insulinnya dihancurkan sendiri oleh tubuh kita. Ini summary, jadi bisa lihat onsetnya, yang ini cepat, ini bisa cepat sampai beberapa jam, tapi yang ini yang relatif IgE yang tipe 1 ini paling cepat. Ini yang 3 ini adalah antibody, yang tipe 4 ini adalah seluler atau sel T. Sekarang kita masuk di tipe 1. Ada yang lihat? Ini sel mas. Sel mas ini isinya granul yang akan menyebabkan inflamasi. Ketika ini ada lihat di sini dek, ini syaratnya antibodi teraktivasi harus ketemu antigen. Jadi kalau tadi yang satunya antibodi doang, yang satunya antibodi dengan antigen, nggak bisa. Antibodi kalau nggak pegangan nempel, dia nggak akan teraktivasi. Jadi dia harus ketemu sama antigen dulu, baru antibodi ini akan teraktivasi. Nah ini dia akan nempel ke sel mas, bisa sel mas, bisa eosinofil, bisa basofil. Ketika dia sudah teraktivasi, maka dia akan melepaskan, Anda lihat di sini, histamin, kemudian mediator, prostaglandin, leukotrien, kemudian sitokin. Ini sitokin inflamasi TNF-alpha. Mediator ini adalah mediator yang menyebabkan inflamasi. Contoh paling gampang untuk tahu inflamasi, sudah tutorial belum ya? Anda pernah kejedot? Apa yang terjadi setelah kejedot? Benjol, bengkak, 1. Apalagi? Merah, apalagi? Sakit. Kenapa? Wah, nanti tutorial kayak ini deh. Ada di skenario. Kenapa? Kenapa jadi bengkak? Jadi ini tight junction. Ini adalah tight, kalau ini diso antar endotel nempel ini. Ketika diletakkan media atau inflamasi dia buka, sehingga cairan yang ada di intravaskuler, cairan yang masuk ke jaringan buka. Ini pula kenapa merah? Karena erosi sudah berkuasa, ada kemotak. Jadi karena adanya mediator inflamasi yang dia dilepaskan histamin, ini tight junction itu dilebar, eritrositnya akan keluar, sel-sel inflamasi akan datang ke situ, dia akan masuk ke dalam jaringan yang rusak di situ. Nah, kalau pada sistem pencernaan maka akan terjadi hypermotility, maka salah satu bentuknya adalah diare. Orang yang mengalami alergi makanan bentuknya diare. Kenapa? Karena mediator inflamasinya ini akan menstimulasi hipermobilitas atau motilitas dari intestin. Nah, yang menyebarkan adalah pasti ada ini. Salah satu ciri khas dari hipersensitivitas adalah tissue damage. Ya. Ini contohnya, ini contoh dari asma. Jadi ada polen, kemudian akan berikatan dengan dia antigen alergen. Akan pertama sensitisasi dia akan dikenali oleh sel T helper 2.
sensitisasi dulu pada saat paparan yang pertama. Nempel tek, dia bikin memori IgE. Paparan yang berikutnya maka langsung akan dikenali oleh IgE, maka akan muncul reaksi ini. Yang menyebalkan adalah ada kalanya reaksi ini bisa langsung menstrukturasi ini ketika alergennya sangat kuat. Itu yang terjadi pada kasus shock anafilaksi. Ya, kok bisa? Ya, nggak tahu. Jadi masuk injeksi, masuk des, setengah jam pasiennya pingsan. Kalau pingsan mediator, Anda bayangkan pada kasus shock anafilaksi maka seluruh mediator inflamasi di sistemik itu keluar semua. Apa yang terjadi? Sirkulasi bocor semua. Jadi pembuluh darah itu melebar semua. Bayangkan cairan plasma semua keluar ke jaringan. Apa yang terjadi di dalam intravaskuler? Isinya sel darah, sehingga kental, pekat karena loss ke jaringan. Tandanya apa? Paling gampang, tekanan darahnya pasti drop dulu. Kenapa? Karena hilang, isinya pada pergi ke jaringan karena adanya kebocoran ini tadi. Ini bocor. Anda bayangkan kalau sistemik gimana? Kalau cuma kejedot, yes, yang bengkak di tangan doang, ya di situ doang. Anda bayangkan kalau pada sistemik anafilaksi shock itu terjadi di seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh terjadi kebocoran sirkulasi. Terus hitungannya gimana? Ya pasiennya ngeblak, pingsan. Kalau nggak kekejar, kita tidak segera memberikan pertolongan obat-obatan ataupun infus cairan untuk mengganti intravaskular cairan, maka akan terjadi kematian. Ini ya, ini contohnya, ini adalah tipe 1. Jadi ada rinitis alergika yang tadi saya jelaskan, pagi-pagi bersin-bersin bolak-balik. Kemudian alergi makanan. Kemudian, oh ya, alergi makanan ini juga kita tahu setelah kita makan deh. Jadi Anda nggak bisa ala paranormal. Jadi dokter itu bukan paranormal yang bisa menebak, ini kira-kira aku alergi nggak ya? Ya nggak tahu. Kita tahu setelah ada kontak. Kecuali nanti akan saya jelaskan di belakang ada tes, pre-test. Coblosi alergi satu-satu, nanti juga mana yang bintol. Ada bayangkan, saya pernah punya teman anak saya tuh alergi di bagian ATK, alergi telur bebek, alergi telur ayam, alergi telur puyuh, alergi ayam negeri, alergi lele, alergi ikan. Anda tahu di TK itu kan makanan dapat catering, itu ustazahnya bingung dikasih makan apa. Karena semuanya alergi begitu, akhirnya ketika tidak dibawakan makanan oleh orang tuanya ya sudah ada nasi dengan kecap. Itu play safe daripada nanti itu jadi alergi resiko ya sudah, karena ketika itu lauknya telur dan teman-temannya telur, ayam, lele, ikan bisa, kok bisa gitu ya, yang bisa itu genetik. Jadi ada faktor genetik dan ada kemungkinan ketika dia di usia sebelum mukosa pencernaannya sempurna sudah terpapar berbagai macam alergen. Ada kan misalnya masih kecil, masih bayi, belum waktunya, belum 3 bulan sudah disuapi ikan, sari ikan, kemudian dikasih telur. Padahal dia ada genetik hipersensitivitas, maka bisa keluar di sana. Ini asma lah ini ya, saya bilang ya. Jadi salah satu tanda shock anafilaksi adalah drop tekanan darahnya. Kenapa? Karena kegagalan sirkulasi, karena terjadinya kebocoran dari vaskular. Ini baru vaskulernya, jangan salah. Karena mediator inflamasi ketika dia terkena di bronkus, maka apa yang terjadi? Bronkokonstriksi. Terus gimana dong? Diapain dong pasiennya? Ini buntet deh, udin, laremnya udin, kemudian jadi bronkokonstriksi. Kita masuk di tipe 2. Tadi sudah jelaskan, tipe 2 ada antigen ketemu antibodi. Antigennya ada di jaringan, note ya. Tipe 2 antigennya ada di jaringan.
Ketika terjadi ikatan antara antibodi dan antigen, maka akan mengaktifasi komplement. Ini saya mohon informasi, apakah kemarin Dr. Dono sudah menjelaskan tentang komplement? Sudah. Efeknya komplement apa sih? Ini saya cuma cross check deh. Jangan-jangan belum gitu loh. Apa sih efek dari aktivasi komplement? Enggak, biar selamat gitu. Jadi dalam darah kita itu ada protein namanya komplement. Saya tidak akan menjelaskan ada C5, C3, C3A, C3A, sebagainya, ada banyak teori. Hanya ketika saya gambar lagi, komplement itu ada di darah kita pada dalam posisi tidak aktif. Jadi yang Maha Kuasa sebetulnya sudah menyiapkan senjata-senjata di tubuh kita dalam keadaan tidak aktif. Jadi ini saya kasih analog gambarnya, saya kayak gini komplement. Komplement itu ada beberapa bagian, nanti Anda buka di buku imunologi. Kalau ada, ini antigen, lihat ya, ini antigen. Ketika ada antigen, kemudian ditempeli oleh antibodi spesifik terhadap antigen ini, minimal 2. Maka ini, 2 ini akan bisa ditempeli oleh komplement. Jadi harus 2, nggak boleh 1 dia nggak bisa. 2 ini nempel bisa tapi tidak teraktivasi. Ketika ini teraktivasi maka dia akan menstimulasi terjadinya apa? Inflamasi. Ini non spesifik. Artinya apa? Dia manggil semua tentara polisi disuruh datang sama komplement dengan melepaskan mediator inflamasi. Karena itu aktivasi maka makrofag, neutrofil datang ke sini semuanya. Inilah salah satu yang akan memprovokasi terjadinya lisis atau kerusakan di sel. Ini ya. Anda bisa lihat. Jadi kalau ini opsonisasi tadi yang seperti saya jelaskan, ini antibodi bisa ditempeli makrofag, bisa ditempeli neutrofil. Ini adalah ADCC, kalau ADCC makrofag sama NK, yang ini dilingkupi untuk bisa ditempeli sel-sel asasin di tubuh kita. Ujungnya apa? Yang menghancurkan sel itu siapa? Virus kah? Bakteri kah? Bukan, siapa? Tubuh kita sendiri, ya. Sel-sel efektor kita sendiri yang hancurkan. Ya makrofag, ya NK sel, ya neutrofil yang menghancurkan sendiri sel kita. Ini tipe 3. Tadi free antigen berdekatan dengan antibodi. Antigennya beredar di darah, kemudian terbentuk imun kompleks yang dia mengikuti sirkulasi di seluruh tubuh. Dia akan berhenti di jaringan yang alirannya lambat atau tekanannya besar. Contohnya kalau ada yang lambat adalah di sendi. Makanya salah satunya bisa terjadi kerusakan sendi akibat imun kompleksnya berhenti di situ. Atau ini hasilnya banyak terjadi adalah di glomerulus. Basicnya apa? Ya balik lagi inflamasi. Jadi manifestasi hipersensitivitas itu satu inflamasi, yang kedua adalah kerusakan jaringan. Kenapa ini saya tekankan? Karena nanti ini akan jadi dasar pengobatannya. Karena mekanismenya adalah inflamasi, maka obatnya adalah anti-inflamasi. Oke, ini summary yang tadi nanti bisa dibaca. Ini tipe 2, tipe 3 kurang lebih sama. Ini mekanisme. Ini saya tunjukkan ya, ini komplement.
Ini komplement nempel. Ini ada dua antibodi. Dua antibodi teraktivasi. Ini komplement bisa nempel di sini. Kalau komplement nempel di sini, maka dia akan mengaktifkan mekanisme inflamasi di situ. Ini sama. Jadi komplement itu ada C5A, C3A. Ini komponen yang bertanggung jawab terjadinya inflamasi. Nah, kita bicara erythroblastosis fetalis. Sudah pernah dengar? Belum? Paling aman tuh bilang belum. Bayinya RH positif, ibunya RH negatif, suaminya nggak tahu suaminya siapa, ya nggak gitu toh ya. Anda kan sudah pernah belajar toh, mana yang dominan. Coba saya salah, ini harus ngetes lagi. Saya tutup dulu yang ini. Bapaknya AB, ibunya OO, anaknya. Kalau anaknya AB berarti kemungkinan satu tertukar di rumah sakit, yang kedua bukan bapaknya. Terus nanti ibunya pasti ibunya yang lahirin, kalau bapaknya nggak tahu. Ya, RH positif dominan atau resesif? RH positif dominan, RH negatif resesif. Ibunya RH negatif, anaknya RH positif, berarti suaminya RH positif. Kalau bapaknya RH negatif berarti bukan bapaknya. Pinter kalau kayak gini, pinter ya, alasan terlalu benar. Ada lihat, ketika hamil, si ibunya RH negatif. RH negatif ini adalah resesif. Ini RH positif. Orang yang RH negatif, maka di eritrositnya tidak punya molekul RH, ya kan? Si bayi karena RH positif itu dia dominan, maka bayinya pasti RH positif kalau suaminya RH positif. Anda bayangkan ketika si ibu, maka dia hamil dengan anak RH positif, apa yang terjadi pada ibu? Kan ibu nggak punya RH positif, nggak punya molekul RH. Ibunya ngapain? Karena ibu ini nggak punya molekul RH, maka darah ibu akan membentuk antibodi terhadap RH. Efeknya apa? Antibodinya ibu ngapain? Nyerang bayinya. Nah, terus gimana dong guys? Terus gimana? Bayinya terjadi dihancurkan eritrositnya oleh antibodi ibunya. Mati dong, bisa sampai menyebabkan kematian. Yang jelas, kalau tidak diobati, jangan berkecil hati dulu, nanti kamu punya calon, saya RH negatif, calon saya, nggak jadi deh, aku buka lowongan suami dengan kriteria inklusi dan eksklusi, harus RH negatif, nggak gitu. Ada pengobatannya, nanti akan memberikan antibodi untuk ikat antibodi ibunya. Jadi si ibu ini disuntikkan dulu antibodi, jadi antibodi terhadap antibodi ibunya itu diikat dulu, sehingga nanti ketika dia hamil, antibodi ini sudah diikat sama antibodi yang obatnya tadi, ya. Sehingga bisa bayinya tidak dihancurkan eritrositnya. Tipe ini tipe berapa? Antigennya ada di permukaan eritrosit. Tipe berapa? Tipe 2. Wah, tipe. Ini bisa. Ini glomerulonefritis. Streptococcusnya bisa di limfonodus leher, bisa di tonsil, bisa di gigi. Kita lihat, Streptococcus dia melepaskan antigen, patogen, toksin. Dia di darah beredar, akan ditempeli oleh antibodi. Terbentuk kompleks antigen antibodi ini ikut di darah, kemudian berhenti nempel di sini. Jadi pada glomerulonefritis infeksinya bukan di ginjal. Jadi infeksinya tempatnya jauh, bisa di mana-mana. Beda dengan kasus nefritis. Kalau nefritis saja
itu bisa infeksinya karena ada infeksi di saluran kemih di ginjal. Sekarang kita bicara tipe 4. Tipe 4 ini memang agak sulit. Karena kenapa sulit? Karena yang kerja adalah sel T. Sel T Anda bayangkan, sel T yang diblokir, kira-kira apa yang terjadi pada kita? Pernah dengar imunodefisiensi HIV? Yang kena sel apa? CD4. Coba kalau dikasih dalam dosis sangat besar imunosupresan, ini kena, otomatis kita jadi imunodefisiensi sekunder. Kenapa? Karena sel CD4 ini diblokir. Tapi ada kalanya itu harus dilakukan ketika sel-sel ini jadi galak. Ini ya, jadi dia menghancurkan sendiri. Ini sel-sel orang itu sendiri, dia menghancurkan jaringan orang itu sendiri. Nempel langsung des, nempel langsung des, nempel langsung des. Ini juga sama. Jadi akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, untuk tipe lambat, ini bisa lama, bisa berbulan-bulan bisa. Ada yang pernah alergi, contohnya nyuci baju atau krim yang pada pakai skincare. Pertama pakai nggak apa-apa, sebulan mulai merah ya, mulai sakit ya, mulai melupas ya, nggak tahan sama lama. Iya, prosesnya tidak langsung. Kalau yang tipe 1 tadi dia pakai des langsung alerginya keluar, biduran, bentol-bentol. Tapi kalau tipe 4 ini dia ada sensitisasi dulu sel T. Sel T-nya sekolah dulu untuk tahu, oh ini alergen, ini antigen. Setelah itu dia kontak lagi, baru kemudian muncul reaksi inflamasi. Nah ini eksim, ada yang punya eksim nggak? Eksim itu biasanya ditandai dengan ada brutus. Itu bahasa Indonesianya apa? Brutus. Agak susah memang. Apa ya? Kasar-kasar gitu loh, kasar-kasar, gatel, ada lenting-lentingnya, bilateral biasanya. Kalau eksim ini biasanya bilateral karena sistemik sifatnya. Kalau jamur seringnya satu sisi, bakteri infeksi satu sisi. Tapi kalau eksim biasanya kanan kiri. Dan dia ada siklusnya, capek, stres, keluar sendiri. Ada yang ada predileksi itu posisinya ada yang di siku, sini. Ada yang di jari-jari, gatal di sela-selanya, ada yang di lutut, bilateral biasanya 2. Nanti kalau stresnya sembuh, hilang sendiri. Kalau ini lagi, muncul lagi. Ini termasuk yang delay hypersensitivity. Tuberkulin ini adalah pada TB, jadi dipakai antigen TB. Ini dipakai sebagai dasar untuk tes TB pada anak. Jadi pada anak-anak itu TB-nya ekstrapulmoner, kebanyakan tahu ya, belum dapat ya, polipat ke-1 belum. Jadi TB pada anak itu biasanya vokal primer di nodus limfatikus, bukan di paru, sehingga manifestasinya beda dengan orang dewasa, nggak begitu kelihatan. Tiba-tiba berat badannya nggak naik, kemudian keringat juga keringat dingin. Nah itu dia tipe lambat. Bisa dites dengan tuberkulin tes ini. Nanti muncul reaksi inflamasi ketika diteskan. Nah, ini adalah infeksi-infeksi yang bisa mencetuskan terjadinya hipersensitivitas tipe 4 ini ya. Jadi orang-orang yang pernah sakit ini, pernah atau kontak antigen ini, kalau di sini kayaknya jarang ya, tidak? Oh, sama. Pernah ada yang ngecat rambut terus alergi, pertama nggak apa-apa, lama-lama alergi. Pewarna-pewarna, biasanya skincare tuh yang sering banyak terjadi. Pertama pakai nggak apa-apa, seminggu kok mulai merah ya, kok mulai gatel ya. Karena ada hipersensitivitas tipe 4 di situ. Mungkin yang cewek-cewek, saya nggak tahu coba, suka dikasih tahu suruh nyoba di belakang telinga itu. Nah kalau gini bisa keluar ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya bisa beli skincare mahal tapi dalam bentuk sedikit karena takutnya bisa sensitivitas. Jadi apa? Share gel. Parowan itu loh deh, parowan.
Jadi kita tidak bisa tahu apakah kita akan mengalami tipe 4 ini setelah kita kontak. Kita nggak bisa nebak. Ketika kita nyoba ditempelkan, oh nggak apa-apa ya, oh, berarti saya nggak alergi, nggak juga. Karena ada ini. Ada yang pernah dirawat di rumah sakit mau disuntik antibiotik, dites dulu. Ada yang pernah. Jadi prosedurnya sebetulnya itu tidak menjamin screening terjadinya hipersensitivitas. Jadi kalau Anda mungkin pernah nanti dirawat di rumah sakit mau dikasih antibiotik, biasanya dites dulu. Jadi diambil 1 cc antibiotiknya, disemputan, ditunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau reaksinya merah gatal, bekak, berarti orang itu alergi terhadap antibiotik tersebut, maka diganti. Pertanyaannya, pas dites, apakah menjamin tidak terjadi ini? Enggak. Itu prosedur iya, harus dilakukan iya, tetapi tidak bisa menjamin apakah tidak terjadi reaksi hipersensitivitas. Ini juga ya Dek, ini juga sama. Jadi ini penyakit-penyakit autoimun disease yang berbasis hipersensitivitas. Perhatikan, antigennya siapa? DNA-nya manusia. Terus piye? Ya sudah, orang yang punya SLE, makanya seperti Selena, gemes. Itu dia berjuang betul-betul ketika dia titer antibodinya maupun sel T-nya dia tinggi terhadap DNA-nya sendiri, maka pengobatannya sepanjang hidup. Ya, pokoknya ini juga tadi saya katakan ada post-streptokal glomerulonephritis. Ini adalah penyakit autoimun disease tapi berbasis hipersensitivitas. Nah ini yang saya cerita tadi Dek, kalau orang yang punya alergi itu nanti pakai patch test, jadi gambar biasanya di permukaannya, nanti dites ikan, telur, debu, pollen, apa itu dilihat mana yang bengkak merah. Maka ada bulu kucing juga ada, bulu kucing. Jadi bagi yang punya alergi kucing jangan memaksakan diri untuk memelihara kucing. Kalau boneka kucing silakan. Anda lihat ini pengobatannya. Ini pengobatan secara global dulu. 1, kortikosteroid. Siapakah ini? Masuk golongan apa? Kortikosteroid? Sudah pernah dengar? Pernah lah, masa dulu. Blok apa yang pakai kortikosteroid ya? Muskuloskeletal. Ada. Antiinflamasinya iya, tapi ini antiinflamasi golongan steroid. Kalau muskuloskeletal kayak natrium diklofenak dan sebagainya, dia yang non steroid. Ini steroid. Pernah dengar dexamethasone, prednisone, methylprednisolone dan kawan-kawan. Kemudian antihistamin. Kenapa antihistamin? Karena tadi salah satu mediator yang dilepaskan adalah histamin. Kemudian imunosupresif, nah ini biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang dikasih ini dan ini sudah nggak mempan lagi, maka harus dipaksa ditekan sel-sel imunnya. Ada side effect-nya nggak ada kira-kira? Jelas pasti ada. Ketika diberikan imunosupresif, maka tentara kita pun juga akan ikut lemah. Halo, I'm here too. Bapak terima kasih dari pandangan Anda. Yang berikutnya epinefrin ini spesifik ya. Epinefrin ini dipakai pada shock anafilaksis. Ada yang tahu obat apa epinefrin? Obat jantung untuk apa kerjanya? Kenapa bisa memacu? Kepo dong, karena kok bisa sih epinefrin bisa maju. Kalau pernah lihat Grey Anatomy, epinefrin masuk keren gitu ya. Kalau yang di drama Korea itu apa? Hospital apa play design gitu. Keren banget nih. Dia dikasih apa bumbunya nggak ngerti. Pokoknya lu kok kayak semelek keren gitu ya.
lihat gitu tuh lihat oh dikasih ini bener ya keren. Kalau Anda lihat sinetron di Indonesia itu kan sungkupnya itu warna. Iya, jadi arahnya harusnya ke sini dia ke sini terus ada urin bag selangnya itu masuk ke hidung. Urin bag itu terbakar biru saya ya. Beda memang risetnya lain. Boleh kalian berhobi film kayak gitu nggak apa-apa, tapi yang diambil hikmah itu ya medisnya cukup banyak yang bisa kita lihat. Oke, saya akan memancing dulu. Blok 2.3. Epinefrin tadi kata teman Anda nggak salah betul, menaikkan usia jantung. Pertanyaannya, siapa epinefrin? Pernah dengar simpatis parasimpatis? Epinefrin ini adalah kerjanya menstimulasi simpatis. Nah, sekarang kita akan mengulang sedikit pelajaran blok 2.3. Apa efek simpatis? Ya, enggak. Masa lalu itu memang harus ditinggalkan, tapi yang enggak masa lalu kuliah belum. Ya, Mas Yo, simpatis efeknya apa? Simpatis efeknya fight or flight. Kalau pada misal pada kerja jantung dia akan menaikkan detak jantung, menaikkan heart rate. Kalau misal pada pencernaan simpatis itu biasanya dia menghambat. Kalau di vaskuler dia efeknya vasokonstriksi. Yang dikejar adalah efek vasokonstriksi. Karena kenapa? Pada anafilaksi tadi tight junction-nya lebar. Dengan adanya epinefrin, pertanyaannya cukup ditutup, harus diapakan? Yang hilang cairannya harus diganti. Efek dikasih apa? Digerojok sama infus. Nah, selain dia nutup ini epinefrin, efek lainnya adalah pada bronkus efek simpatis sama bronkodilata buka. Makanya pada shock anafilaksi epinefrin atau adrenalin harus ada. Ini obat emergensi. Nanti ada kalau baksos, adik-adik baksos memberikan injeksi misalnya, obat emergensi epinefrin harus ada. Salah satu prosedur ketika kita memberikan injeksi, vaksinasi dan sebagainya, obat-obat sebetulnya harus ready. Ya. Ini ya, shock anafilaksi salah satunya, salah satu ya, Dek. Jadi setelah diberikan epinefrin, kemudian diberikan infus cairan fisiologis, digerojok, kemudian diberikan antihistamin, kemudian diberikan kortikosteroid. Jadi kalau untuk anafilaksi, pilih pertamanya memang epinefrin dan cairan. Lihat, asma sama kortikosteroid. Nah ini nanti untuk menjaga supaya bronkus tidak bronkokonstriksi obatnya. Jadi pengobatan hipersensitivitas sangat tergantung jenis manifestasi penyakitnya. Bisa beda-beda, hanya hampir keseluruhan pasti ada anti-inflamasinya di situ. Ini pada tipe 1 ya. Jadi ada kortikosteroid ini kromolin ini untuk menjaga supaya sel emas itu nggak pecah. Kan nempel, kadung nempel. Supaya nggak pecah, tidak melepaskan granulnya. Ini yang kromolin di sini. Sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi dan inflamasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Soal saya, sisi dong. Pasti kalau sudah masuk blok 3.1, kami pengelola harus dipaksa kasus. Pasti ada kasusnya. Seorang pasien datang dengan ini. Sehingga penyakitnya otomatis akan ada di sumber source tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu ada yang mau ditanyakan? Nggak dalam banget, karena ini masih kalau saya Anda kan belajar penyakitnya lebih dalam di 4.1. Di situ ada autoimmune disease yang diantaranya mekanismenya adalah hipersensitivitas.
Saya berusaha pelan-pelan karena selama ini blok 3.1 cukup berat. Materinya banyak, infeksi, imunologi, neoplasma. Keluhan masuk biasanya dok yang dipelajari seberapa banyak. Ya, jadi saya untuk hipersensitivitas konsep basicnya mungkin nanti Anda akan berlanjut di blog nanti. Kalau tidak ada yang dilanjutkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.